natura atau kenikmatan. Jadi pada hari ini dari Kaprama mengundang teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, Humas Pusat untuk melakukan sosialisasi mengenai natura dan kenikmatan. Pada hari ini Mas Arief akan memaparkan materi mengenai natura atau kenikmatan. Saya terima kasih sekali nih Mas Arief sudah mau selalu membantu teman-teman di Kaprama untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan. Nah, hari ini cukup ramai juga karena ada beberapa teman-teman dari DJP Kanwil Jaksel 2 juga yang akan join juga dari humasnya untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Jadi ya semoga dengan semakin ramainya teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak semakin membuat kita belajar semakin banyak gitu ya mengenai aturan dari natura atau kenikmatan ini. Nah, Mas Arief di mana ya? Ada. Selamat pagi Mas Arief. Akhirnya kita Selamat pagi, Mas Nazar. ketemu lagi kita secara online nih Mas. Nah, gimana nih Mas Arief mengenai natura atau kenikmatan ini? Seru, seru lah. Seru. Kita nikmatin aja sampai 2 jam ke depan lah ya. Iya. Oke, mungkin kita akan mulai aja Mas Arief untuk materi sosialisasinya. Nanti sambil berjalannya waktu, teman-teman dari audiensnya akan juga sambil join juga sih, Mas Arief. Nah, cukup banyak nih yang tertarik mengenai peraturan ini. Itu waktu dan tempat aku berikan ke Mas Arief. Silakan. Baik, terima kasih Mas Leder. Selamat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Tercatat luar biasa semakin tambah terus, ini ada 50-an lebih, tepatnya 55 dan terus bertambah yang bisa join dalam kegiatan diskusi pagi ini. Baik, menyapa Bapak Ibu, sebuah pantun untuk Bapak Ibu semua. Jessica Iskandar dibeliin Alphard sama suaminya. Bener kan? Kemarin dibeliin Alphard kan? Dipakai apa ya? Dipakai ke bioskop untuk nonton film Barbie. Cakep. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam kemurahan rezeki. Amin. Amin kan dong. Amin, amin ya Oke, Rabbal Bapak Alamin. Ibu. Iya, boleh untuk melihat sejauh mana sudut pandang Bapak Ibu tentang natura. Silahkan nulis di chat ya. Apa yang ditulis sebenarnya? Lazimnya sebuah pantun ada sampiran, ada isi. Di depan tadi saya ada sampiran ya. Sampiran satu tadi saya menyebut apa Bapak Ibu? Toyota Alphard. Nah, Alphard dalam konteks kalimat ini itu termasuk apa? Apakah hibah, apakah nafkah, apakah kenikmatan, natura, atau apapun? Silahkan. Satu kata saja di chat. Boleh? Silakan. Sejauh mana kita pengen lihat? Yang kayak gitu, ada Alphard, hibah atau hadiah? Ya, boleh. Hibah atau hadiah? Silakan. Lihat hibah. Hibah. Nggak usah ngikut-ngikutin ya. Oh, kalau hibah semua jadi hibah semua. Pak Ferry nulis hibah, semua jadi hibah. Kenikmatan, boleh. Lanjut. Ada yang lain lagi? Jika rental kenikmatan. Tadi dibeliin ya, berarti bukan 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 pinjam. Hadiah, kenikmatan, hadiah. Ada yang lain. Fasilitas. Luar biasa. Berarti istinya fasilitas nih. Tak kasih fasilitas nanti. Oh, kalau dibelikan berarti ada oke, gemilang. PT Tragindo diralat Natura, rumah dinas. Oh, maksudnya mobil sekalian rumah dinas gitu kali ya. Oke, Mbak Adela jawab barang. Oke, ya, ya, baik Bapak Ibu, silakan yang mau makanan minuman benefit yang berikan kalian. Oke, ya, apa itu? Semoga semoga akan menjadi terjawab setelah kita berdiskusi selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Apakah
jenis barang itu kemudian apakah diberikan, apakah dipinjamkan, konteksnya seperti apa pemberiannya. Semoga kita akan bisa menjawabnya selepas kita berdiskusi tentang PMK 66 ini. Saya akan coba share screen. Oh, boleh minta tolong Mbak Dilan untuk menolong saya untuk bisa share Ya, screen? oke, baik. Mudah ya, oke. Ya, benefit ke karyawan. Silakan Pak, dicoba lagi Pak. Wah, iya sudah langsung. Bisa langsung gitu ya. Ini kenikmatan ini berarti. Ya. Kenapa ajak dong Pak? Iya. Kan ada pasal belakang yang menuliskan yang dikecualikan dan itu Oh iya, banyak kan. baik sekali Jauh ya. lebih banyak yang dikecualikan. Nah, itu. Oke. Sebelum masuk ke PMK 6 ada satu pasal yang semoga setelah kita bahas bisa menjadi fondasi untuk memudahkan kerangka PPK. Kenapa kok begini? Kenapa bisa yakin? Sebenarnya siapa sih yang mestinya dipajakin? Ya, di pasal 4 ya, khususnya S1 itu disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak kan subjek, kalau subjeknya jelas ke orang pribadi, ke badan, ke PUT atau warisan yang belum terbagi ya, begitu ya. Kesiapannya jelas, kemudian atas apa? Atas penghasilan. Apa itu? Ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun Indonesia. Berarti semuanya ya. Diterima peroleh Indonesia, luar Indonesia. Dipakai konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan belum untuk apapun ya. Berarti apa? Dimaknai bahwa ini adalah tambahan kemampuan ekonomis yang mendapatkannya itu dengan cara apapun itu kan berasal dari manapun, Indonesia, luar Indonesia, kemudian digunakan untuk apapun ya, tambahan kemampuan ekonomis tapi dan dalam bentuk apapun. Kesemuanya adalah penghasilan yang selanjutnya menjadi objek pajak. Apa yang paling menarik adalah yang di anak kalimat paling terakhir, yaitu dalam bentuk apapun. Kalau dalam bentuk apapun berarti apa? Tidak harus uang. Dalam bentuk apapun. Berarti bisa barang, bisa fasilitas, termasuk natura yang akhir-akhir ini sering banyak diperbincangkan di media. Ya, coba sebelum kita pahami bagaimana natura itu di PMK 66, kita lihat dulu di KBBI ya. Natura itu didefinisikan sebagai barang yang sebenarnya. Berarti barang, natura itu ya. Bukan dalam bentuk uang. Tapi dijelaskan situ dari KBBI itu dalam kurung adalah tentang pembayaran. Tentang pembayaran, tapi tidak dalam bentuk uang gitu ya. Kalau OECD menjelaskan ya bahwa natura itu didefinisikan sebagai sebuah bentuk tunjangan. Makin mengerucut lagi ya. Tunjangan perlengkapan di luar upah. Bentuk natura itu bisa bermacam-macam, bisa akomodasi, bisa mobil, rumah. Nah, tadi mobil kan. Ya, itu bentuknya itu. Terus bagaimana? Apakah itu merupakan tunjangan? Nah, ini baru dua hal ya. Harus saling melengkap, saling komplementer ya, saling melengkapi. Bentuknya barang, kemudian dalam rangka tunjangan di luar upah tadi, rumah dan sebagainya. Apa pertimbangan sebuah perusahaan untuk memberikan natura kepada karyawannya itu di literatur menunjukkan bahwa yang paling sering apa sih? Karena jabatannya yang penting. Ya. Dari kalimat pertama ini jelas berarti yang memperoleh natura itu tidak seluruhnya ya, karena jabatannya yang penting. Ya. Kemudian yang kedua apa? Bisa juga merupakan reward, penghargaan atas kinerjanya. Ya, sekali lagi berarti ini apa? Adalah pegawai-pegawai, adalah karyawan-karyawan yang terpilih. Kemudian yang ketiga apa? Untuk mempertahankan dan memotivasi orang-orang terbaiknya. Namanya ya. Itu berarti maknanya superlatif. Tidak semua orang terbaik. Terbaik pasti beberapa atau satu bahkan kalau ya. Agar apa? Agar tetap loyal. Dari tiga hal tersebut yang mendasari pertimbangan sebuah perusahaan memberikan natura, maka jelas tidak seluruhnya memperoleh natura. Ya, sudah mulai sedikit kelihatan bahwa apa yang dimaksud natura di sini kemudian itu kena pajak itu
tidak seluruhnya, atau lebih tepatnya sedikit dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut, dan mengerucut ke apa? Tadi jabatan penting, kinerjanya baik, atau orang-orang terbaik agar tetap loyal. Sangat jarang seorang karyawan biasa mendapatkan natura sebagaimana yang disebut di tadi, ya. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat sebelum Undang-Undang HPP ya, natura itu kan bukan objek penghasilan. Berarti ilustrasinya begini, kalimat seperti itu. Kalau seorang karyawan biasa ya, penghasilan misalnya sedikit di atas penghasilan tenaga pajak, kemudian dia menyisihkan penghasilannya yang karena di atas PTKB dipotong PP 21 untuk mencicil kredit pemilikan rumah ya. Bagian dari penghasilannya digunakan untuk mencicil rumah KPR, rumah sederhana gitu ya. Nah, penghasilan untuk merolehnya karena pajak. Sementara berarti jajaran direksi memperoleh rumah gitu kan. Justru tidak ada pajaknya kalau dulu ya. Maka berarti seperti ini ya menjadi kurang adil kan. Karyawan jabatan tinggi memperoleh rumah natura tadi tidak kena pajak, sementara karyawan biasa memperoleh rumah dengan cara mencicil tadi, atas cicilannya untuk berlelah, dia harus kena pajak pada saat memperoleh penghasilannya, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, untungnya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, natura masuk objek pajak. Kalau bunyi lengkapnya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan, jasa dan sebagainya, bla bla bla, termasuk natura dan atau kenikmatan, ya. Maka berarti ilustrasi dengan ilustrasi yang bermirip, karyawan biasa menyisihkan, dia uangnya tadi kena pajak, kemudian seorang direksi dapat fasilitas rumah, ya, maka yang dia terima juga kena pajak. Nah, ini sungguh adil. Dengan demikian ada kesamaan perlakuan dalam hal pemotongan pajak sehubungan dalam case ini adalah tambahan kemampuan ekonomis untuk memperoleh rumah tadi. Kesamarataan perlakuan itu adalah dari perusahaan ke seluruh lapisan pegawainya, mulai pegawai biasa sampai jajaran direksi. Bahkan dengan melewati lapis tertentu, maka prosentase pajaknya menjadi besar. Itu ya satu, berarti tidak semua kenakan, yang dikenakan itu pun sedikit ya tadi. Nah, nanti akan disampaikan banyak oleh Mas Angga, Mbak Ami, Mbak Adel, tapi kurang lebih ada sedikit tambahan bahwa, nah selebihnya bagaimana itu diatur. Ternyata tidak semua penggantian atau imbalan itu natura dan juga kenikmatan. Udah mulai masuk kenikmatan ya, dikecualikan tadi objek apa sih, makanan, bahan minuman yang seluruh pegawai. Nah, yang kayak gini enggak ya. Kemudian natura kenikmatan daerah tertentu juga enggak, kemudian yang harus natura yang harus disediakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ya, natura. Makanya tadi waktu ditanyakan, wah ini kenikmatan dong, enggak, karena ini dalam rangka pekerjaan ya, contohnya seperti itu ya. Natura dalam dan atau kenikmatan yang bersumber APBN, APBD juga enggak, atau jenis dan batasan tentu. Nanti yang terakhir ini ada di lampiran apa saja di dalamnya, itu cukup banyak. Jadi walaupun bahasanya dikecualikan ada berapa, itu jatuhnya itu menjadi lebih banyak. Artinya karena itu natura itu ya, karena itu keniscayaan, karena itu makanan yang minuman yang semua karyawan memperoleh, dan atau karena itu daerah tertentu, dan juga batasan tentu seperti apa. Contohnya salah satunya adalah kalau bingkisan hari raya gitu ya. Maka kemudian menjadi semakin nyata bahwa dengan adanya PMK 66 ini semakin menciptakan keadilan ya gitu ya. Karena apa? Apa tadi? Kesamarataan perlakuan ya antar karyawan yang berbeda level. Sudah saya ilustrasikan tadi tentang rumah, kemudian juga dan ternyata tetap dikecualikannya beberapa jenis natura ya. Tetap dikecualikan, dan ini banyak ya, jauh lebih banyak ini ya. Kalau makanan minuman seluruh pegawai, kalau daerah tertentu, kalau dari APBN, kalau untuk pekerjaan, dan juga masih ada lagi ruang kalau itu jenis dan batasan tertentu ya. Semoga yang saya sampaikan di awal bisa mulai sedikit membuka kerangka berpikir Bapak Ibu semua
oh begini toh, oh ya memang pas lah, lebih pas ini ya, lebih adil ini. Nah, kemudian untuk detailnya siap. Bagaimana kami silakan untuk dilanjutkan. Siapa dulu nih? Pak. Ya, ya. Silakan Mbak Ami. Terima kasih dari saya. Selamat mengikuti untuk yang selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Mas Render, ketemu lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini untuk webinar kita hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, tadi Pak Arief sudah spill beberapa poin-poin penting tentang PMK 66 tahun 2023, yang mana memang PMK ini masih baru, masih hangat-hangatnya. Dan mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah punya pertanyaan, sudah banyak pertanyaan terkait PMK 66 ini. Nanti untuk pertanyaan tersebut seiring saya dan Mas Angga nanti yang akan memaparkan, silakan nanti pertanyaannya Bapak Ibu bisa drop ke link yang akan kami sampaikan di kolom chat nanti. Silakan dimasukkan ke sana pertanyaannya. Nanti kita upayakan untuk dijawab semua pertanyaan. Baik, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, belum saya mulai, saya lupa memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang ya katanya. Perkenalkan, nama saya Elvi Rahmi, atau saya dipanggilnya Ami, saya fungsional penyuluh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan hari ini di bagian pertama ini saya akan memaparkan terkait PMK 66 tahun 2023. Semoga bisa memberikan insight untuk Bapak Ibu semua. Jadi PMK 66 ini diundangkan sekitar akhir Juni kemarin dan mulai berlakunya di 1 Juli 2023 ini. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai PMK ini, kita bahas dulu mengenai konsep dasarnya. Jadi Bapak Ibu, mengenai natura dan kenikmatan ini sebenarnya bukan barang baru. Mungkin di undang-undang kita yang lama Bapak Ibu sudah mendengar. Sudah mendengar, sudah membaca mengenai natura dan kenikmatan ini. Memang betul adanya bahwa di undang-undang kita yang lama, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 terkait di Undang-Undang PPH tentunya di pasal 4 ayat 3 huruf D, di situ dikatakan bahwa natura dan kenikmatan ini bukan objek pajak bagi penerimanya. Nah, ini di undang-undang yang baru nih. Kalau yang di undang-undang yang lama, maaf, di undang-undang yang lama. Jadi, natura dan kenikmatan yang diterima oleh si pegawai misalnya, itu bukan objek pajak bagi dia yang menerima, kecuali yang diberikan oleh bukan WP yang dikenakan pajak final, atau WP yang menggunakan nama perhitungan atau dim profit. Nah, dari sisi penerima itu ada diatur di undang-undang yang lama, katanya itu bukan objek di aturan yang lama, di undang-undang lama. Nah, dari sisi pemberi itu juga ada di pasal 9 ayat 1 huruf E-nya. Di situ dikatakan bahwa biaya yang ditimbulkan, biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja atas natura atau kenikmatan yang dia berikan kepada pekerjaannya itu tidak dapat dikurangkan oleh si perusahaannya, kecuali atas penyediaan makan minuman bagi seluruh pegawai, natura kenikmatan daerah tertentu, maupun natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ini sudah diatur sebelumnya di undang-undang kita yang lama. Nah, tapi di undang yang lama bedanya itu satu tidak menjadi objek bagi yang terima, satu lagi tidak dapat dibayarkan bagi yang memberi. Namun, Bapak dan Ibu, di undang-undang yang lama ini ternyata pemerintah khususnya DJP juga menilai ada terlihat ketidakadilan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, bahwa bisa kita lihat untuk level-level tertentu employee yang levelnya sudah misalnya high level employee seperti itu, mereka tentunya akan mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas baik itu natura maupun kenikmatan yang mereka peroleh, yang nilainya kalau diuangkan itu nilainya cukup besar, ya. Dari sisi salary atau gaji yang mereka terima, mereka sudah menerima tentunya gaji lebih besar. Kalau di level-level yang sudah high level employee itu tentunya gaji lebih besar. Satu,
gaji. Yang kedua, dari sisi fasilitas, baik itu natura maupun kenikmatan yang dia terima, yang high level employee ini dia akan mendapatkan lebih banyak lagi yang nilainya sangat besar. Nah, sedangkan di undang-undang yang lama itu dikatakan itu tidak menjadi objek penghasilan bagi dia yang menerima. Maka dari itu dirasa perlu untuk mengatur kembali terkait hal tersebut. Karena kalau kita lihat untuk level pekerja yang dari menengah ke bawah gitu, mereka hanya mengandalkan gaji dan gaji pun juga sudah dikenakan pajak, sedangkan bagi yang sudah high level employee tadi dia dapat natura maupun kenikmatan yang jika diuangkan itu nilainya juga tinggi, tidak kena pajak gitu. Itu kan tidak equal ya, tidak adil lah istilahnya seperti itu. Maka dari itu ini menimbulkan mungkin semacam tax planning juga sebenarnya. Baik itu di sisi tarifnya, baik dari sisi yang menerimanya, maka dari itu diaturlah di Undang-Undang HPP kita, diatur kembali mengenai natura dan kenikmatan ini di pasal 4 Undang-Undang HPP kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di ketentuan baru ini di pasal 4 ayat 1 huruf A-nya itu diatur kembali mengenai natura dan kenikmatan. Bedanya kalau di ketentuan kita yang lama itu tidak menjadi objek di Undang-Undang HPP, natura dan kenikmatan menjadi objek pajak bagi yang menerimanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada pegawai yang menerima natura maupun kenikmatan itu bisa dapat menjadi objek pajak penghasilan bagi dia yang menerima. Kecuali ada batasan-batasan tertentu tadi. Nah, atau pengecualiannya satu, atas makanan dan minuman, bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai, atau natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja karena keharusan pekerjaan, natura dan kenikmatan yang dia danai atau dibiayai oleh APBN APBD, natura kenikmatan dengan jenis batasan tertentu. Nah, ini yang dikecualikan menjadi objek pajaknya. Nah, dari sisi penerimanya seperti itu, dan sisi pemberinya ini juga diatur. Kalau yang lama di undang-undang kita yang lama di pasal 9, di undang-undang kita yang baru itu di pasal 6 ayat 1 huruf N, di sana dikatakan bahwa biaya yang timbul dari pemberian natura dan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan atau oleh pemberi kerja tadi dapat dibayarkan oleh mereka sepanjang memenuhi 3M. Nah, 3M mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan sepanjang di dalam ruang lingkup itu, maka natura dan kenikmatan yang dia berikan kepada pegawainya itu dapat dia biayakan. Nah, itu di konsep dasarnya dulu terkait natura dan kenikmatan yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya ini tampak lebih jelas bagi Bapak Ibu perbandingannya antara undang-undang kita yang lama dengan undang-undang HPP yang undang-undang nomor 7. Sana jelas ya, yang lama tidak dapat dikurangkan dan dia bukan objek PPh, sedangkan yang di aturan yang baru kita biaya dapat dikurangkan dan dia menjadi objek PPh. Nah, kita lanjutkan ke perlakuan pembebanan biaya natura dan kenikmatan. Jadi memang di PMK 66 ini diatur di pasal demi pasalnya secara runut. Selanjutnya terkait pembebanan biayanya ini, natura dan kenikmatan yang kita bicarakan di PMK 66 ini berfokusnya kepada dua hal. Jadi pemberian yang diberikan oleh si perusahaan kepada pegawainya itu konteksnya itu yang pertama berkenaan dengan pekerjaan. Jadi dalam hubungan kerja nih, saya sebagai pegawai di PTA memberikan natura atau kenikmatan kepada saya. Nah, itu maksud yang diatur di PMK 66 tahun 2023 ini. Jadi berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawainya. Dan selain dari itu juga berkenaan dengan jasa. Artinya, jika ada transaksi jasa antar wajib pajak, misalnya perusahaan saya membutuhkan jasa konstruksi dan saya membutuhkan jasa dari PTB misalnya, nah pertukaran dan jasa konstruksi yang diberikan tadi, saya memberikan imbalan bentuknya bukan uang, barang yang saya berikan ke si PTB yang memberikan jasa tadi, maka itu bagian dari natura dan kenikmatan yang diatur di PMK 66 ini. Jadi ruang lingkupnya itu ada dua ini. Satu, dia berkaitan dengan pekerjaannya, sehubungan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawainya, dan yang satu lagi berkenaan dengan jasa. Jadi transaksi jasa antar wajib pajak.
Nah, jika seandainya ini diberikan, nanti kalau memang ruang lingkupnya itu masuk dalam 3M seperti tadi saya sampaikan, maka itu bisa dibebankan sebagai biaya. Nah, terkait hal ini sebenarnya terkait pembebanan dan ruang lingkupnya ini memang menjadi banyak pertanyaan nanti bagi Bapak Ibu mungkin karena sebagian ada yang menanyakan kadang bersinggungan dengan biaya entertain dan lain sebagainya, terkadang biaya yang ditimbulkan kepada customer-nya misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus memilah yang natura dan kenikmatan yang dimaksud di PMK 66 ini adalah yang diberikan dalam rangka tadi, sehubungan dengan pekerjaannya atau transaksi antar jasa. Nah, kembali ke teknis pembebanan biaya ini, ketentuannya yang pertama, pengeluaran yang timbul untuk biaya kenikmatan atau fasilitas yang diberikan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu dibebankan melalui penyusutan jika dia memang aset berwujud gitu, atau melalui amortisasi dia jika dia memang aset tidak berwujud. Dan yang kedua, pengeluaran yang timbul atas biaya natura dan kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, itu dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Nah, selanjutnya pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan tadi harus melaporkannya atas biaya-biaya yang timbul tadi itu di dalam SPT tahunan pajak penghasilannya. Nah, terkait ketentuan pengurangnya sebagai pengurangnya di dalam penghasilan brutonya berlaku sejak kapannya? Yang pertama, tanggal 1 Januari 2022 bagi pemberi natura dan kenikmatan dengan tahun buku 2022 yang dimulainya di 1 Januari 2022. Atau ada juga wajib pajak yang awal tahun buku 2022-nya bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai 1 Januari 2022 dan setelahnya. Itu ketentuannya terkait pembebanan biaya. Nah, kita melangkah selanjutnya ke perlakuan natura dan atau kenikmatan ini yang sebagai objek pajak. Jadi nanti ada yang dia sebagai objek, ada yang dikecualikan sebagai objek. Nah, kita bahas dulu yang sebagai objek pajak. Nah, sebelum itu untuk melihatnya terkait objek pajak ini, tadi sedikit saya singgung juga. Jadi memang kita harus melihat positioningnya dulu seperti apa. Di Undang-Undang HPP kita di pasal 4 ayat 1 itu sudah disebutkan jelas mengenai natura dan atau kenikmatan. Jadi yang kita bahas di PMK 66 ini memang terkait natura dan kenikmatan yang harus kita pilih, jangan dicampur-campur. Misalnya, oh saya diberikan hadiah, saya dapat hadiah dari undian, atau saya dapat hadiah, atau saya dapat penghargaan seperti itu misalnya. Nah, itu bukan bagian yang diatur di PMK 66 ini, karena untuk hadiah itu diatur sendiri seperti itu. Jadi yang di 66 ini hanya natura dan kenikmatan yang tadi ruang lingkupnya sebuah pekerjaan kah atau transaksi antar jasa kah. Nah, atau yang selanjutnya premi asuransi dibayarkan oleh perusahaan. Nah, itu diatur sendiri. Itu tidak bukan merupakan hal yang diatur di PMK 66 ini. Jadi kalau ke premi asuransi itu ada pengaturannya sendiri, itu ada di pasal 4 ayat 1 huruf N. Nah, itu bukan yang diatur di PMK 66 ini. Nah, selanjutnya, ini tadi seperti yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, untuk ruang lingkup natura dan kenikmatan itu hanya 2 saja yang diberikan terkait dengan hubungan kerja atau itu diberikan terkait transaksi antar jasa oleh antar wajib pajak, transaksi jasa antar wajib pajak. Kalau memang misalnya perusahaan memberikan bingkisan kepada pegawainya misalnya, nah itu kan dalam rangka pekerjaan antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Nah, itu termasuk ruang lingkup yang diatur di PMK 66. Untuk transaksi jasa antar wajib pajak seperti yang tadi saya contohkan tadi itu. Ini untuk ruang lingkup. Nah, sebelum lebih jauh kita berbicara natura ini, kita ulang sedikit natura itu apa sih sebenarnya. Jadi natura itu penggantian atau imbalan yang diberikan misalnya oleh perusahaan kepada pegawainya dalam bentuk barang selain uang gitu. Jadi kalau yang diberikan oleh perusahaan bentuknya itu uang kepada pegawainya itu bukan natura kita sebutnya. Jadi kalau penggantian atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan ke pegawainya bentuknya itu barang, nah itu yang disebut dengan natura. Jadi natura ini selain dari uang. Misalnya perpindahan kepemilikan nih. Contoh ada mobil dinas, dulunya
mobil dinas, lalu perusahaan memberikan mobil tersebut kepada si pegawainya. Nah, jadi hak-hak atas mobil ini dikuasai penuh oleh si pegawai ini, dan perusahaan memberikan ke dia hak sepenuhnya menjadi punya dia. Nah, pemberian barang bentuknya mobil ini, nah itu yang dikatakan natura, karena dia sudah berbentuk barang, kecuali ada dikasih oleh perusahaan bentuknya uang gitu. Nah, itu bukan natura. Jadi natura itu pemberian diberikan oleh perusahaan bentuknya barang. Nah, itu natura. Kalau kenikmatan itu penggantian atau imbalan dalam bentuk hak pemanfaatan fasilitas atau layanan. Jadi kan banyak di perusahaan misalnya untuk level tertentu diberikan fasilitas mobil dinas, supirnya, atau diberikan fasilitas tempat tinggal oleh perusahaannya. Nah, itu kenikmatan itulah yang dimaksud di PMK 66 ini. Nah, nanti untuk kenikmatan ini, baik itu yang bersumber dari harta milik si pemberi atau aktiva dari si pemberi, atau bisa juga mungkin kenikmatan yang diberikan kepada pegawainya ini bersumber dari pihak ketiga yang disewa atau dibayar oleh si pemberi kerja. Nah, jadi nanti konteksnya seperti itu, fasilitas, baik itu fasilitasnya milik sendiri oleh si pemberi, maupun fasilitas ini disewa kepada pihak ketiga atau dia bayar kepada pihak ketiga oleh pemberi kepada pegawainya, seperti itu. Nah, tadi yang menjadi objek, sekarang kita masuk yang dikecualikan dari objek PPH. Di sini di PMK 66 ini diatur mengenai yang dikecualikan menjadi dari objek PPH. Jadi ada 5. Kalau yang lama kita mengenai ada 3 ya, yang sekarang tuh ada 5. Yang pertama makanan, bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawainya. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Yang kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Lalu natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu, atau natura kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, dan APB desa. Nah, inilah yang bukan menjadi objek PPH yang diatur di PMK 66 tahun 2023 ini. Nah, kita bahas yang pertama dulu terkait makanan, bahan minuman, atau minuman bagi seluruh pegawainya. Ini memang banyak perusahaan yang menyediakan ini untuk seluruh pegawainya. Yang pertama, makanan minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Jadi tidak jarang perusahaan yang menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh pegawainya untuk bisa dinikmati oleh seluruh pegawainya. Siapa saja pegawainya di situ bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang disediakan tersebut. Nah, kalau seperti itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh si pegawai tadi, seluruh pegawai bisa menikmatinya, maka makanan itu bukan menjadi objek PPH bagi yang menerimanya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kupon.